Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perkenalkan diri saya. Saya Syahira dari kelas SI 4D. Saya berterima kasih kepada dosen kami, khususnya Pak Roli, dan juga teman-teman yang sudah menonton video saya ini. Saya bersyukur sekali bisa ataupun dapat buat ataupun melanjutkan proyek dari CRUD tersebut pada tugas materi ini. Nah, yang kedua, saya juga tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih bisa memberikan saya kesehatan dan juga kesempatan waktu untuk bisa membuat video ini. Nah, yang selanjutnya di sini saya akan membahas yang pertama itu adalah dari materi yang dilanjutkan oleh Pak Roli, yaitu tentang penggunaan framework CSS dengan Bootstrap versi 5.0 atau dengan versi terbaru, atau bisa disebut juga dengan integrasi web dengan Bootstrap versi 5. Yaitu di sini bisa juga dibilang dengan custom framework CSS atau Bootstrap CSS versi 5. Nah, untuk selanjutnya di sini sudah ditampilkan pada layar desktop. Di sini layar desktop untuk memulai pengerjaan coding kita pada bagian CRUD. Nah, sebelum saya masuk ke materi, saya akan menjelaskan sedikit apa itu penggunaan framework CSS. Mungkin pada sebagian teman-teman yang sudah tahu ataupun Bapak dosen saya, Pak Roli, sudah tahu. Di sini saya akan hanya memperjelas sedikit saja. Bootstrap tersebut merupakan library atau framework CSS yang dibuat khusus untuk mengembangkan front-end atau sebuah website ataupun situs. Bootstrap juga dikenal sebagai salah satu framework CSS atau HTML, JavaScript. Begitu juga populer di kalangan website developer atau pengembangan website yang digunakan yang banyak digunakan orang. Nah, mungkin hanya itu saja penjelasan singkat saya dari framework CSS Bootstrap versi 5 tadi. Mungkin hanya sampai situ yang dapat saya sampaikan tentang apa itu Bootstrap CSS tadi. Selanjutnya, sebelum kita memulai, kita terlebih dahulu harus membuka yang namanya SAM-PP. SAM-PP. Kita cari aja di sini di pencarian. Nih, SAM. Nih, sudah terdapat SAM. Kita klik 2 kali. Klik 2 kali. Jangan lupa aktifkan Apache dan juga MySQL-nya. Yang 3 di bawahnya ini seperti FileZilla, Mercury, ataupun Tomcat ini tidak usah, tidak diperlukan di dalam coding kita ini. Cukup 2 ini saja. Jangan di close, di minimize saja. Oke, kemudian lanjut kita buka aplikasi yang namanya Visual Studio atau VS Code. VS Code. Nah, sini kita buka new window. Kita buka new window seperti ini. Ini dia tampilan awal pada bagian
VS Code atau Visual Studio Code. Nah, lanjut kita buka folder. Nah, kemudian letak folder itu, folder sum tadi kita letakkan di C. Saya letakkan di C terlebih dahulu, atau sebelumnya saya sudah letakkan di bagian C. Buka pada bagian sum. Kemudian di sini ada htdocs, kita klik htdocs. Kemudian di sini terdapat beberapa file. Nah, sebelumnya ini adalah tugas saya. Nah, untuk tugas ini ataupun project saya ini, saya buat nama foldernya adalah Syahira 4D Pak Roli agar mudah dicari. Karena project saya ada juga yang lain, agar project yang ini saya tahu bagian yang mana. Jadi, saya tarik aja seperti ini atau bisa juga dibuka dari ini tadi, new folder. Bagaimana mudahnya kita saja untuk membukanya atau senyamannya kita saja. Cukup ditarik seperti ini, udah. Seperti ini. Sudah tampil beberapa hasil ataupun coding-coding yang telah saya kerjakan. Ini dia contohnya. Kemudian muncul. Lanjut buka Firefox, Mozilla Firefox untuk membuka database. Nah, mungkin pada sebagian teman-teman atau teman-teman ataupun Pak Roli khususnya juga sudah tahu letak database di mana. Di sini letak database kita cari terlebih dahulu, yaitu kita ketikkan di sini di bar ini localhost strip phpMyAdmin, jangan lupa di enter. Sudah. Nih, sudah tampil pada bagian pembuatan database. Ini dia nama database saya, DB SI 4D. Kita buka, dan kita cari ada bagian, maaf, proses dulu. Ini dia database saya. Sebelumnya saya sudah buat terlebih dahulu agar nanti bisa kita ubah ataupun kita tambah ataupun kita edit. Jadi saya sudah mengerjakan database tersebut terlebih dahulu. Untuk kemudian, nah, sini saya akan memperkenalkan dulu pada bagian strukturnya. Di dalam struktur tersebut terdapat artikel, yang kedua ada judul, dan yang ketiga ada kategori, dan yang keempat ada penulis, dan yang kelima adalah tanggal kirim, dan yang keenam adalah isi atau materinya. Nah, pada bagian artikel ini, nah mungkin pada sebagian teman-teman bertanya nih, apa sih yang ada pada bagian kunci ini? Mengapa bisa ada bagian kunci ini? Di sini saya buat auto increment. Jadi ini terkunci. Untuk jenisnya pada bagian artikel saya buat integer, cukup 11 saja. Dan judul jenisnya adalah varchar. Sedangkan kategori juga varchar, penulis juga varchar. Dan tanggal kirim saya buat date time. Karena di sini sudah tertera tanggal kirim, jadi saya buat date time saja. Kemudian pada bagian isi, saya cukup buat teks, tidak perlu penambahan seperti pacar atau INT tadi.
berapa totalnya tidak perlu. Lanjut. Nah, pada bagian ini tanggal kirim, di sini saya buat current penghubung timestamp. Kenapa saya buat? Karena pada video Bapak sebelumnya ataupun materi sebelumnya juga seperti ini. Jadi saya cukup melanjutkan saja. Kemudian saya buka kembali ke VS Code tadi. Saya buka juga new window. New window. Saya ingin mengambil materi sebelumnya, lanjutan materi sebelumnya. Karena di sini nanti kita akan sedikit bahas ke materi di dalam perkuliahan, lanjutan materi perkuliahan sebelumnya. Hanya sedikit saja. Ini dia. Sedikit saya jelaskan pada bagian ini. Di sini saya juga sudah buat, maksudnya di sini juga saya sudah membuat materi lanjutan dari tugas minggu lalu waktu di lab bersama Pak Roli. Di sini saya sudah membuat aplikasi yang namanya CRUD. Nih, yang terdapat di dalam CRUD itu ada create, db, edit, hapus, dan juga read. Nah, pada bagian ini nanti juga akan saya bahas pada project saya. Jadi saya akan membahas sedikit saja. Create ini bisa dibilang juga menampilkan atau menambahkan data. Atau menambahkan data kepada database. Nah, sedangkan edit ini sudah jelas untuk mengedit atau memodifikasi data pada bagian database kita. Kemudian hapus juga untuk mendelete, sama saja. Kemudian read untuk menampilkan. Nah, pada bagian materi CRUD ini sedikit bukan saya copy paste, sedikit saya ambil susunannya, kemudian saya modif lagi. Ini dia contohnya. Create, edit, db, hapus, dan juga read. Kemudian saya akan lanjut kepada materi kita atau kepada project kita, lebih tepatnya. Yang pertama di situ. Kemudian kita masuk dulu ke Mozilla Firefox untuk menampilkannya. Kita panggil terlebih dahulu di navbar ini, ketikkan lagi localhost trip. Siapa tadi kita buat namanya, saya buat simple dan mudah untuk dipanggil dan juga mudah untuk diingat. Saya kira nih Pak Roli ini tadi nama file saya, kita panggil. Nah, di sini kita ditampilkan pada bagian code. Kita klik pada bagian CRUD. Nah, di sini pertama kita tampilkan dulu read. Ini dia ada read. Di sini sudah masuk kepada sebuah tampilan yaitu yang disebut tabel. Ini dengan nama tampilannya itu tabel. Di sini kita masuk, saya akan menjelaskan satu persatu. Di sini kita masuk pada kolom nomor dan juga kolom judul, kolom isi ataupun aksi. Di dalam aksi ini terdapat edit dan juga hapus. Nah, pengerjaan di sini tadi
sudah saya buat ke dalam coding pada bagian read tadi. Ya, kita lihat kembali. Dia. Ini dia coding pada bagian read saya. Kemudian saya akan lanjut. Nah, ini kita akan lanjut. Nah, yang pertama yang akan saya coba pada bagian create. Kita coba untuk menambahkan data. Kita panggil pada bagian number di sini. Create. Error, sorry. Kita coba buka lagi. Sorry, saya yang salah panggil. Huruf. Ini dia. Nah, di sini kita juga ditampilkan kepada from. Tampilan from. Ini tampilan from saya. Seperti ini. Ini juga bisa kalian modif, bisa kalian tambah warna, tampilan artikel lebih menarik, atau tampilan from lebih menarik. Bisa dilihat tampilan from ataupun tampilan ininya tadi juga bisa diedit. Nah, kita akan coba untuk menambah data. Ya, guys, kita tambah data. Di sini kita buka kembali dulu database kita. Kita hitung dulu. Ini, saya juga mohon maaf, ini kenapa 7, 8, 9, 10, 11, 13? Karena di sini tadi sebelumnya saya sudah buat sampai 13 database. Cuman yang bagian awalnya sudah saya coba ataupun sudah saya hapus terlebih dahulu. Karena alangkah baiknya sebelum kita membuat tutorial seperti ini ataupun penjelasan seperti ini, lebih baiknya kita mencoba terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan dalam pembuatan. Dan juga teman-teman tidak kecewa, juga khususan kepada Pak Roli tidak kecewa melihat video saya ini. Baik, lanjut. Di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini terdapat 6 database yang sudah ada. Kemudian kita coba menambah. Ingat di sini tadi ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, lanjut. Untuk menambahkan from tambah data ini, kita pertama ditampilkan dengan judul artikel. Kita buat judul artikel, misalnya apa ya? Kita buat contoh kecilnya saja. Upin Ipin. Upin dan Ipin. Menulis artikel, kita buat saja Li Pisang, misalnya. Terus kategori artikel kita bisa buat di sini kartun. Nah, ini dia tadi judul ini ya judul artikel kita atau judul database kita. Sedangkan penulis sudah jelas yang menulis ataupun pembuatnya. Sedangkan kategori ini bisa dibilang penempatannya. Misalnya kategori itu ada masakan, kategori dongeng, cerpen, pantun, seperti itu. Nah, karena saya tadi buat Upin dan Ipin, sudah pasti yang jelas kartun. Nah, masuk kepada bagian post artikel. Nih, ada tabel kosong seperti ini. Ini sudah berarti untuk mengisi data ataupun mengisi materi, bisa dibilang.
kita buat di sini bebas. Di sini kita isi bebas. Saya isi dengan Upin dan Ipin anak yang bijak. Nih, ini hanya contoh saja. Jangan lupa klik ini yang tanda atau kolom ataupun tab yang berwarna hijau ini. Kita klik. Nah, jika ini kosong, kita jangan gegabah atau jangan kaget. Mungkin pada bagian orang kaget, dia pikir from-nya hilang atau dia tadi menambahkan datanya hilang. Tidak usah kaget. Kita coba cek ke ini dia, pada bagian database kita ini. Kita jelajah. Nah, bisa dilihat pada bagian bawah, di sini tadi terdapat 6 database. Kita hitung kembali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai sini berarti 6. 7. Berarti judul Upin Ipin tadi sudah masuk. Ini dia. Judulnya, kategori, penulis, tanggal kirim, dan juga isi. Nah, sudah bisa dilihat. Sudah masuk ya. Cukup mudah cara memasukkan database tadi atau menambahkan database tadi. Lanjut. Kita coba bagian from edit. Kita buka bagian from edit. Nah, mungkin teman-teman juga ingin melihat bagaimana sih coding from edit. Ya, saya akan tampilkan. Ya, ini dia contoh coding yang saya buat daripada from edit. Ya, cukup mudah. Tapi saran dan pesan saya, jika dalam pembuatan coding ataupun pembuatan website pada JavaScript, Sublime Text ataupun VS Code, kita harus berhati-hati atau telaten dalam memperhatikan codingnya. Contohnya seperti tanda petik, titik, koma, spasi, buka kurung, apapun itu yang berkaitan dengan coding tersebut, kita harus memperhatikannya secara baik. Nah, jika tidak diperhatikan, itu nanti akan menjadi kesalahan yang sangat fatal. Bisa jadi coding yang kita buat itu error, ataupun blank, ataupun juga galat. Nah, di situ sering terjadi. Saya juga mengalami sering terjadi seperti itu. Tapi itu bukan mengurungkan niat kita untuk berhenti sampai situ aja. Kita harus lebih mengembangkan. Nah, dari kesalahan tersebut kita bisa mengulang kembali atau mencoba lagi. Baik, lanjut pada bagian edit. Ini dia sudah dilihat tadi coding pada bagian edit. Nah, di sini saya akan panggil, kita hapus saja create. Kita panggil bagian edit, teman-teman. Enter. Sorry. Kita buka saja bagian read agar lebih mudah untuk mengedit nanti atau juga menghapus. Nah, di sini coba saya akan mengedit pada bagian nih, dimsum saja. Pada bagian dimsum. Ini saya juga mohon maaf, mungkin saya tadi sudah jelaskan ini kenapa sama database-nya, kan ini tadi saya copy paste. Karena kami belajar sebelumnya pada bagian atau pada materi root ini di dalam lab, jadi saya lanjutkan saja.
Baiklah, di sini saya akan coba edit bagian dimsum kukus. Judulnya dimsum kukus nomor 6 ini. Bisa dilihat yang ini. Nah, kita klik icon edit. Nah, kita klik icon edit. Kita kembali lagi kepada tampilan from. Tampilan from tadi seperti tampilan awal untuk menambahkan data. Cuman ini beda karena kita mau mengedit. Jadi di sini sudah terisi, sini sudah terisi, sini terisi, dan ini juga sudah terisi. Maaf jika terdengar suara-suara aneh karena rumah saya di sebelahan dengan jalan. Saya mohon maaf jika pendengaran kalian terganggu dengan suara-suara aneh. Saya mohon maaf. Kepada Bapak saya juga mohon maaf. Baik, kita lanjut. Ini kita akan mengedit, kita ganti nama judulnya. Misalnya kopi CD Kalang, judul artikel. Nah, penulisnya saya buat Agus Tejiwo. Lanjut kepada kategori. Kita buat minuman karena kan sudah tertera jelas pada bagian judul sini tadi kopi. Sudah pasti kopi ini adalah minuman, bukan makanan ya. Jangan salah arti, beda makanan dengan minuman. Kemudian kita hapus pada bagian isi tabel di sini karena kita mau mengganti. Kita buat di sini kopi CD Kalang ini Kalang memang mantap. Nah, ini hanya contoh saja. Ini isinya sudah saya buat. Kemudian kita klik icon hijau ini yang sudah jelas tertera di sini bacaannya update artikel. Nah, update artikel ini apa? Update artikel tadi yang saya bilang tadi edit artikel. Artinya kita akan mengedit database yang kita buat yang di awal. Kemudian kita klik bagian hijau sini. Nah, jika sudah ada tampilan biru seperti ini atau bacaan biru seperti ini, data sudah diupdate berarti data kita sudah berhasil diupdate. Nah, bagaimana sih cara mengeceknya? Kita cek kembali. Kita tarik mundur. Nah, di sini dimsum tadi belum berubah karena kita belum refresh. Kita refresh terlebih dahulu. Enter. Nah, ini dia. Kopi CD Kalang. Ini bisa dilihat kopi CD Kalang. Judulnya yang sudah saya ganti tadi. Dan juga pada bagian isi kopi CD Kalang. Ini dia. Cukup mudah bukan? Ada sebagian orang mungkin beranggapan susah karena untuk membuat ini tergantung juga dengan coding ataupun pengerjaannya. Karena jika salah, tampilannya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ini tampilan seperti ini saya sudah menggunakan. Kenapa bisa sebagus ini? Karena saya mengambil dari materi yang dikirim Bapak sebelumnya, yaitu dengan menggunakan framework CSS Bootstrap versi 5-nya. Nah, ini sudah saya pakai, sudah saya gunakan. Kemudian, kita cek di localhost phpMyAdmin pada bagian database kita. Di sini tadi kan sudah berubah menjadi kopi CD Kalang, dari dimsum menjadi kopi CD Kalang. Kita cek di bagian database berubah atau tidak. Jika tidak berubah berarti kita salah, dan jika berubah berarti sudah benar. Kita jelajah. Nah, kita cari bagian dimsum. Tidak ada, ini dia. Dimsum pada bagian line 13 tadi sudah berubah
kita cek kembali sudah berubah menjadi kopi CD Kalang karena tadi sebelumnya saya buat dimsum. Nah, berarti itu tandanya punya kalian sudah berhasil. Nah, kita coba pada bagian hapus. Pada bagian hapus. Nah, saya tampilkan dulu coding pada bagian hapus. Ini dia. Nah, coding pada bagian hapus ini cukup simpel sekali. Sedikit dan juga simpel. Cuman di sini nanti kita bisa agak sedikit bingung ataupun pengaturannya nanti atau susunan codingnya juga salah. Kita bisa keliru nanti. Kita cek terlebih dahulu sebelum pembuatannya. Baiklah, di sini sudah jelas codingnya, ini dia codingnya. Kita cek bagian kita cek bagian hapus. Nah, di sini saya akan coba kembali hapus bagian kopi CD Kalang ini. Jika bisa berarti itu tandanya berhasil, jika tidak berarti coding kita masih ada yang salah. Kita akan coba bagian hapus ini. Kita klik icon yang berwarna merah ini. Kita klik. Jangan lupa bismillah. Karena sesuatu yang baik itu adalah dengan bismillah. Kita klik bagian hapus. Nah, pada bagian hapus ini bisa dilihat kopi CD Kalang tadi sudah hilang. Hilang, hanya tinggal 6. Tadi kan sudah 7 saya tambahkan database. Ini sudah hilang. Kemudian kita cek pada bagian database, apakah juga hilang ataukah masih ada. Kita jelajah. Nah, di sini kita bisa lihat, tadi juga ada 7. Lihat, kopi CD Kalang pada bagian database juga sudah terhapus. Nah, berarti itu tandanya coding kita berjalan dengan sempurna. Cuman kita jangan puas diri terlebih dahulu, masih banyak yang bisa kita update atau upgrade coding-coding kita agar lebih menarik lagi. Cuman di sini garis besarnya edit, hapus, read ataupun menampilkan sudah bisa ya, sudah bisa dilihat. Itu tadi contohnya. Kemudian kita tampilkan kembali. Kita lihat ini dia. Ini dia tadi tampilan tabel yang sudah bisa kita jalankan atau kita gunakan. Simple, cuman cara pengerjaannya cukup sulit menurut saya pribadi, cukup sulit. Jika ada niat, ya sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Nih, kita akan kembali dulu, atau saya akan kembali dulu buka pada bagian struktur. Nah, di sini tadi. Pada bagian struktur. Ini, jangan salah, ini juga bisa diubah. Lihat judul, kategori, atau ini juga bisa diubah. Bukan berarti jika kita sudah membuat database atau sudah kita tentukan sesuai dengan yang akan kita buat, jika ada kesalahan, misalnya di sini kan namanya judul, jenisnya parchar. Di sini seharusnya kita ingin membuat tadi misalnya 300 nilainya. Cuman kita buat 255, jangan salah, ini kita bisa ubah. Contohnya kita buat 200, bisa dilihat. Nih, kita buat 200. Yang lain tidak perlu diotak-atik atau diganti ya. Cukup pada bagian parchar saja. Pada bagian penting saja. Jika nanti kita mau ubah yang lain-lain, bisa saja database kita nanti error atau salah. Nah, jika sudah, jangan lupa di next, go, atau simpan. Di sini bacaannya, saya memilih bahasa Indonesia, jadi bacaannya simpan. Kita klik simpan. Kita klik simpan, proses. Nah, kita coba jelajah.
kita bisa lihat di sini judul sudah berubah menjadi 200. Nah, tadi sebelumnya saya buat 255, berubah menjadi 200. Cukup simpel. Nah, yang penting saran saya untuk project saya ini ataupun penjelasan materi Bapak pada bagian CRUD tadi, saran saya adalah jika kita mengerjakan suatu project atau membuat coding, kita harus betul-betul memperhatikan hal-hal sepele seperti hal kecil tadi titik, koma, atau tanda petik. Nah, jika tidak itu diperhatikan akan menjadi fatal sekali. Bisa saja nanti error, galat, ataupun nanti close sendiri program kita, keluar sendiri karena terlalu banyak salah. Jadi program juga tidak bisa membaca. Nah, kesimpulan dari materi ataupun dari project yang saya buat CRUD ini adalah walaupun materi ataupun coding yang diajarkan banyak ataupun kita tidak paham, jangan lupa terus untuk belajar. Kita bisa membuka lanjutan materinya bisa dari website, YouTube, situs, ataupun web-web yang berbasis ataupun yang berhubungan dengan CRUD tadi. Kita bisa memodif sendiri, kita juga bisa membuat tampilan lebih bagus lagi. Ini hanya tampilan yang menurut saya saja. Jika ada salah pada tampilan saya ini ataupun tampilan yang masih sederhana, saya mohon maaf. Ya, mungkin hanya ini saja yang bisa ataupun yang dapat saya sampaikan karena pada bagian CRUD ini sudah selesai, saya sudah anggap selesai karena yang terdapat di sini hanya ada 4 yaitu create tadi menambahkan, edit untuk mengedit atau upgrade ataupun mengubah, hapus atau delete, dan read untuk menampilkan. Hanya itu saja. Hanya ada 4 individu penting untuk codingnya. Jangan lupa gunakan Visual Studio Code dan juga aktifkan sampai P-nya. Karena kita untuk menjalankan coding, jika sampai P tidak aktif, itu percuma. Di situ kita nanti akan keliru ataupun kita bisa bilang kita takut program kita tiba-tiba salah ataupun error, itu tenang saja, itu tidak error karena SAM kita belum kita aktifkan. Kemudian jangan lupa simpan file atau folder kita tadi, ingat di dalam local disk C, di dalam SAM, ini saya ulang di dalam SAM, kemudian masukkan ke dalam htdoc. Itu saja pesan saya. Agar program kalian berjalan dengan sempurna dan juga lancar jaya seperti jalan tol. Walaupun jalan tol sekarang macet ya. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya juga memohon maaf khususnya kepada Pak Roli jika tampilan atau penjelasan materi saya sederhana ataupun kurang enak didengar ataupun banyak kesalahan dalam pengucapan. Kepada teman dan juga kepada Pak Roli, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena ini juga bulan puasa. Maklum efek puasa dan juga saya mengerjakan ini pada saat malam karena jika siang ada kerjaan sedikit dan juga susah karena rumah saya di pinggir pasar. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya memohon maaf. Mungkin hanya sampai sini materi saya. Jika ada waktu lagi atau penambahan tugas pada materi Bapak tersebut, kita bisa berjumpa lagi dan saya bisa menampilkan video selanjutnya. Oke, sampai sini. See you next time. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan selamat menonton.